Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldebaran Fernanda Octavian dengan nomor mahasiswa 2206-10180. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang apa itu numerical method dan juga pengaplikasiannya dalam perancangan bencana tekan dengan fluida hidrogen. Yang pertama, apa sih itu numerical method? Sebenarnya numerical methods ini adalah sebuah alat bantu untuk kita para engineer. Nah, saat mempelajari mata kuliah Advanced Engineering Mathematics, terdapat equation-equation yang cukup sulit diselesaikan dengan cara manual atau biasa disebut dengan cara analytical. Namun, cara manual atau analytical ini menghasilkan hasil yang eksak atau yang mutlak. Nah, ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama adalah time consuming atau tidak efektif terhadap waktu. Yang kedua adalah cukup sulit untuk melakukan penyelesaian dengan equation di atas order keempat. Kemudian untuk transcendental equation yang mengandung logaritmik atau eksponensial dan juga tan, ini cukup sulit untuk diselesaikan. Nah, maka diperkenalkanlah numerical methods. Numerical methods ini menghasilkan hasil yang approximate atau mendekati hasil eksaknya. Nah, cuman di dalam numerical methods ini terdapat keuntungan, yaitu dia efektif terhadap waktu karena yang melakukan perhitungan berupa komputer. Yang nomor dua, dia hasilnya cukup dekat dengan perhitungan eksak. Kemudian nomor tiga, efektif untuk menyelesaikan higher order dan juga transcendental equation. Untuk hasilnya sebenarnya seberapa dekat dengan perhitungan eksak. Nah, di sini diperkenalkan yang namanya error. Untuk numerical methods ini, semakin kecil error, maka semakin bagus. Nah, biasanya error yang ditentukan yaitu errornya kurang dari 0,1%. Nah, ini ada rumus untuk menghitung error, itu adalah hasil eksak dikurangi dengan approximate result dari numerical method dibagi dengan hasil eksak dikali dengan 100%. Nah, untuk mencapai nilai error yang rendah ini, maka diperlunya adanya iterasi. Iterasi adalah pengulangan untuk perhitungan numerikal sampai errornya itu dia kurang dari 0,1%. Ada iterasi pertama, kemudian diulangi lagi, iterasi kedua, diulangi lagi, iterasi ketiga, dan seterusnya sampai memenuhi errornya yang kurang dari 0,1%. Nah, sekian pemahaman saya tentang numerical methods untuk engineering. Sekarang kita beranjak ke pengaplikasiannya dalam perancangan bejana tekan dengan fluida hidrogen. Yang diberikan beberapa requirement list, yaitu satu, volume dari bejana tekan tersebut adalah 1 liter. Kemudian hidrogen ini ditekan dengan tekanan sampai 8 bar gauge pressure. Kemudian operasi untuk pengaplikasiannya, suhunya normal ya, untuk temperaturnya temperatur ruangan, dan juga humidity atau kelembapannya juga standar. Terdapat output dan input port untuk pengisian dan juga pengeluaran fluida hidrogennya. Nomor 5, ada pressure regulator untuk output port. Dan juga nomor 6, budget. Ini salah satu yang paling penting juga, budgetnya maksimal Rp500.000. Yang pertama, kita harus menentukan fase hidrogen pada saat kondisi yang disebut, yaitu 8 bar dan temperaturnya
normal, yaitu sekitar 25 derajat. Bisa dilihat dari hydrogen phase diagram ini, untuk pressure 8 bar dan suhu yang cukup tinggi, yaitu 25 derajat, maka dia dalam fase gaseous phase di sebelah kanan, sampai di temperaturnya 25 derajat. Ketika sudah ditentukan, maka kita menentukan ukuran tangkinya. Ukuran tangkinya disesuaikan dengan kapasitas yang diinginkan, yaitu 1 liter volumenya. Nah, di sini saya menentukan diameter inner tangkinya 100 mm, dan untuk tingginya mengambil dari rumus volume tabung, maka ketemu tingginya berapa sesuai dengan volumenya 1 liter. Tingginya 127,32 mm. Nah, tapi ada catatan bahwa tinggi ini bisa berubah karena bagian tutup dari bejana tekan berupa bentuk elipsoidal. Maka dia bisa menampung volume juga. Nanti bisa dihitung di aplikasi. Karena fase dari hidrogen adalah fase gas, maka tidak diperlukan perlindungan khusus. Misal hidrogennya di dalam kondisi cair, nah itu harus ada perlindungan khusus agar temperaturnya terjaga agar hidrogennya tetap cair. Karena hidrogennya gas, maka tidak diperlukan perlindungan apa-apa terhadap suhu dari luar. Next, saya menggunakan guidebook untuk membuat bejana tekan atau pressure vessel dari James R. Farr dan juga Man Hee Jawad, yang second edition sesuai dengan standarisasi ASME Section 8. Nah, untuk materialnya, mengingat budget yang tidak begitu tinggi, yaitu 500.000, maka saya menggunakan Milsil ASTM A36. Karena satu, harganya terjangkau, yang kedua barangnya juga sangat reachable atau banyak yang menjual di pasaran. Dapat dari mechanical properties-nya untuk yield strength-nya adalah 36 kilo-pound per square inch. Nah, kenapa yang dipakai yield strength? Karena ini adalah stres yang bisa ditahan sebelum material tersebut berubah bentuk atau deformasi. Untuk allowable stress value-nya ada di 24 kilo-pound per square inch, sesuai dengan ASME Section 8. Kemudian untuk mencari thickness dari plat tersebut. Thickness dari plat tersebut saya menggunakan rumus dari guidebook tersebut, kemudian di guidebook tersebut harus dihitung dari dua sisi, yaitu circumferential stress dan juga longitudinal stress direction, yang kemudian menghasilkan minimum thickness dari sheet metal untuk circumferential adalah 1,4 mili dan longitudinal 1,2 mili. Sudah termasuk dengan corrosion allowance-nya. Karena hasilnya yang tinggi adalah 1,4, maka kita mengambil safe option-nya yang 1,4. Nah, untuk head-nya saya memilih yang ellipsoidal karena dia dapat transferkan tekanan dengan merata karena bentuknya yang meradius. Untuk head design-nya ada di gambar ini. Nah, kemudian untuk perhitungan ini juga bisa dicapai dengan cara numerikal dengan menggunakan coding. Untuk coding ini saya menggunakan coding Python. Nah, di sini ada masukan materialnya ASTM A36, yield strength-nya dalam satuan megapascal. Untuk safety factor saya masukkan 1 karena di sini kita mau mencari minimum thickness. Nah, di sini ada untuk perhitungan dan juga iterasinya. Untuk working pressure-nya 8 bar
Nah, kemudian untuk optimum thickness-nya akan keluar di hasilnya. Coba kita run. Nah, di sini keluar hasilnya, the optimum steel thickness for a pressure vessel with 8 bar of working pressure is 1,6 mm. Tidak jauh dari perhitungan eksaknya. Oke, lanjut. Nah, kemudian saya melakukan stress analysis di salah satu software desain, yaitu Inventor. Nah, pertama saya merancang dulu untuk bagian bejana tekannya sesuai dengan permintaan requirement list tadi, terdapat port untuk input dan output. Nah, di sini saya berikan ulir ya, lubang ulir yang sesuai standar dengan pengaplikasian fluida. Nah, ulirnya ini adalah BSP pipe threads 1/4 inch. Ini adalah ulir standar untuk fluida seperti air, gas, dan lain-lain. Nah, ini dari ulir ini nanti bisa dipasangkan mungkin dengan pressure regulator ataupun fittings untuk memasukkan hidrogennya. Kemudian saya lakukan studi stress analysis. Coba kita simulasikan. Nah, dalam proses ini juga terjadi proses numerical methods juga ya, cuman sudah embedded di dalam aplikasi ini. Nah, ini terdapat hasil dari simulasinya. Ini saya yang undeformed saja, karena ini hanya untuk keperluan visual seperti apa ketika bejana tekan ini berdeformasi. Nah, deformasinya seperti ini. Nah, ini kita undeformed saja. Nah, untuk load-nya ada pressure yang dari dalam mengarah keluar. Nah, kemudian dihasilkan on-message stress-nya yang maksimal adalah 193,3 megapascal. Ya, megapascal. Nah, sesuai dengan perhitungan di program tadi, yield strength-nya 250 megapascal, maka ketebalan 1,4 ini cukup untuk menahan stres agar tidak melebihi yield strength-nya yang 250 megapascal, maka desain ini dinyatakan aman. Oke, kemudian lanjut, ini tadi hasilnya sama. Nah, karena bahannya ini mild steel, maka diperlukan finishing, yaitu dicat agar tidak terjadi korosi. Nah, kemudian dari hasil desain tadi didapatkan sesuai dengan permintaan kapasitasnya 1,005 liter. Ini berdasarkan perhitungan di aplikasinya. Ini tadi programnya tadi. Nah, kemudian ada perhitungan harga dari material mentah, dan prosesnya ada proses bubut, proses potong plat, tekuk plat, roll plat, ada jasa las juga, dan kemudian ada untuk harga catnya. Sebenarnya harga ini bisa ditekan lagi semisal kita menggunakan workshop yang ada di UII, menggunakan lab proses produksi misalnya.
Nah, didapatkan dari semua akumulasi harga ini, yaitu sebesar Rp441.000. Hal ini masih di bawah requirement harga, yaitu Rp500.000. Ini masih bisa ditekan lagi sebenarnya. Kalau proses-prosesnya dilakukan dengan sendiri, contohnya las atau potong plat atau bubut, maka akan lebih murah. Cuman untuk di sini saya coba mensimulasikan bahwa kita memakai jasa orang lain agar tidak ribet dan juga tidak time consuming. Oke, sekian video penjelasan pengaplikasian numerical method dalam perancangan bejana tekan dengan fluida hidrogen. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.